Oke, yang selanjutnya, tema utama relasi sains dan Islam. Yang pertama, dimensi perdebatan sains dan Islam. Berdasarkan survei literatur yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai awal tahun 2012. Diskursus relasi sains dan agama adalah sebuah diskusi yang menarik dan meluas sampai kepada banyak persoalan. Tema pembahasan relasi sains dan agama mulai dari persoalan yang kontroversial sampai kepada perdebatan yang hangat antara kelompok ateis dan para penentangnya. Pembahasan tentang interrelasi sains dan agama sampai kepada dengan persoalan lingkungan serta tentang aspek-aspek penting pola relasi dan agama dalam kontestasi sejarah yang melibatkan berbagai agama dan perspektif. Diskursus sains Islam dengan berbagai ragamnya seperti yang dikembangkan oleh Nasr al-Atas, Sardar al-Furqi, Bujail, dan yang lainnya lebih cenderung kepada perdebatan persoalan teologis atau teologikal daripada keilmuan atau saintifik. Sebagian besar berupaya untuk menonjolkan dan memperkuat peran dan kontribusi keyakinan dan nilai-nilai keagamaan dalam merumuskan sains dan Islam. Bagi Irfan Habib, yang dibutuhkan umat Islam dewasa ini bukanlah sains Islam yang bersifat eksklusif, tapi sains dalam peradaban Islam yang bersifat inklusif dan berkembang lintas peradaban. Sebelum para pemikir di atas menekankan betapa pentingnya sains, para pemikir Muslim sebelumnya telah banyak menyuarakan bagaimana pentingnya sains dan ilmu-ilmu rasional bagi kemajuan umat Islam. Ernest Renan, Jamaluddin Al-Afghani, dan Mustafa Kemal pada prinsipnya sangat menekankan peran dan kesesuaian antara ajaran Islam dan sains serta modernasi. Oleh karena itu, mereka sangat menentang dogma, tradisi yang statis atau jumud, dan irasionalitas yang dapat menghambat sains atau diterimanya ilmu-ilmu rasional. Hal yang paling perlu diketahui bahwa masing-masing tokoh tersebut tentu saja memiliki perbedaan, seperti Mustafa Kemal mendukung liberalisme dan sekularisme. Gusel membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Yang kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penanggalan dan perobatan. Yang ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam baik konflik, harmoni, maupun terpisah. Pada kesempatan lain, Gusel membagi 2 tipe terkait dengan masalah perjombangan sains modern dan agama dalam Islam, yaitu level elit, akademik, dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dalam mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya membangun pandangan filosofis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Para pemikir yang termasuk kelompok elit akademik ini antara lainnya adalah Syed Hussein Nasr, Muzaffar Iqbal, Ziauddin Sardar, Mehdi Golshani, Muhammad Abdussalam, Parvez Hudboy, dan Taner Edis. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua adalah berasal dari para dai dan masyarakat umum. Mereka membahas tentang relasi sains modern dan Islam secara lebih luas seperti di sekolah, media, dan toko buku. Persoalan yang dibahas oleh kelompok ini adalah berbagi penemuan ilmuwan
ilmiah dan pengembangan teknologi seperti teori Big Bang, teori evolusi Darwin, cloning, dan sebagainya. Yang kedua ada sains dan Al-Quran. Kajian terhadap hubungan sains dan kitab suci tentu saja tidak hanya terjadi pada umat Islam. Persoalan yang sering muncul adalah apakah ayat-ayat pada kitab suci sesuai dengan sains. Persoalan lain adalah apakah kebenaran kitab suci dapat dibuktikan dengan sains ataupun sebaliknya. Jika ada kesan pertentangan antara kitab suci dan sains, apa yang mesti dilakukan baik oleh pemuka agama maupun ilmuwan? Terkait dengan prospek ke depan persoalan relasi agama dan sains, Peter Harrison menawarkan beberapa hal yang bersifat tentatif. Pertama, sama halnya dengan keberagaman pengetahuan, persoalan relasi sains dan agama juga beragam. Apapun model relasi sains dan agama yang dipahami, sangat tergantung dengan batasan konstruksi pemikiran seseorang. Yang kedua, dimensi politik dan kekuasaan juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam mengkonstruksi relasi sains dan agama dalam peradaban dan masa tertentu. Yang ketiga, relasi sains dan agama tidak dapat terlepas dari isu-isu pluralisme agama dalam konteks relasi sains dan agama di Barat, khususnya Kristen. Perlu juga diperhatikan bagaimana konsep relasi sains dan agama dalam agama lain seperti Islam dan Buddhisme. Yang keempat, konsep relasi sains dan agama juga tidak dapat terlepas dari dimensi dan aktivitas personal, penganut, dan tokoh agama, serta ilmuwan itu sendiri. Terakhir, analisis historis memiliki peran sentral dalam merumuskan relasi sains dan agama kontemporer. Dalam konteks teologi Kristen, peradaban sains dan agama di Barat lebih pada perdebatan hermeneutik. Pemahaman tradisional terhadap kitab suci sulit memiliki titik temu dengan berbagai teori-teori sains, khususnya teori evolusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kitab suci mesti menggunakan pendekatan alegori sebagai bagian dari pendekatan hermeneutik. Sains sebagai sebuah sistem yang kompleks dan memiliki kedalaman logis sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran sangat tepat dipahami dengan menggunakan pendekatan rasionalisme kritis. Modernitas sebagai sebuah tantangan bagi umat Islam. Untuk merespon tantangan tersebut, umat Islam memiliki beberapa perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan pesan-pesan yang penting dalam Al-Quran. Kaum modernis cenderung menggunakan interpretasi yang kesinambungan sekelompok fundamentalis menentang secara prinsip interpretasi, sedangkan kaum konservatif cenderung melakukan interpretasi dengan batasan-batasan tertentu. Tiga kelompok yang dikemukakan di atas tentu saja tidak dipahami secara kaku. Masing-masing kelompok tentu juga dipahami memiliki keberagaman dalam konteks tertentu terkait dengan bagaimana sikap mereka terhadap interpretasi atau penafsiran yang digunakan untuk memahami kitab suci. Modernis, fundamentalis, dan konservatif merupakan tiga kelompok besar dengan perbedaan pendekatan yang digunakan. Tiga kelompok tersebut juga dapat dipakai dalam mengklasifikasikan bagaimana pola pemikiran keislaman. Dalam konteks perdebatan kitab suci dan sains yang terjadi di Barat awal abad modern, menurut Massimo Campanini, dengan menganalisis pemikiran Galileo Galilei terdiri dari 4 poin sebagai kerangka pikir yang dipakai. Yang pertama, kitab suci tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam ataupun masalah-masalah ilmiah. Kedua, kitab suci perlu dipahami dengan menggunakan interpretasi yang bersifat
Alexis. Ketiga, kitab suci secara eksklusif berkenaan dengan hal-hal teologis dan moral. Keempat, bahasa Arab suci sederhana atau bahkan sangat sederhana agar mudah dipahami oleh manusia umumnya. Campanini lebih jauh melihat meski tidak ada bukti bahwa Galileo terpengaruh Ibnu Rushd, pemikiran Galileo ini ada kesamaan dari sisi sudut pandangan metodologis dengan pemikiran Ibnu Rushd dan memisahkan kebenaran agama dengan kebenaran ilmiah. Tentu saja 4 poin utama tersebut tidak dapat begitu saja dihadapkan dengan pola relasi Al-Quran dan sains. Menurut Muzaffar Iqbal, Al-Quran menggunakan kata al-ilm yang sepadan dengan sains dalam bahasa Inggris. Al-ilm dalam Al-Quran tersebut menunjukkan semua jenis pengetahuan dan tidak hanya terkait dengan pengetahuan tentang alam. Pemahaman terhadap al-ilm yang mencangkup semua jenis pengetahuan bukan berarti tidak ada klasifikasi dan tingkatan pengetahuan. Semua jenis pengetahuan mempunyai kerangka epistemologis yang didasarkan pada konsep pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia mengetahui Allah melalui fitrah sesuai dengan yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Persoalan ketuhanan yang menjadi prinsip dasar dalam Islam adalah tauhid. Secara umum, tauhid dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid sifat, dan tauhid uluhiyah. Lebih lanjut, ia menjelaskan ketiga jenis tauhid tersebut. Terkait dengan sifat Tuhan, maka muncul persoalan antropomorfisme. Jika dipahami sifat Tuhan sama dengan sifat manusia, ia menjelaskan tentang paham antropomorfisme menurut Nasr dan Citik. Konsep ketuhanan dalam Islam bersifat antropomorfik karena konsep manusia dalam Islam adalah teomorfik. Gusom cenderung mengkritik kreasionisme dan desain intelijen, namun menerima evolusi teistik dalam kosmologi Big Bang, bahkan jika tidak mengikuti implikasi pada pandangan tradisional seperti mukjizat dan sejarah Adam. Gusom menyadari bahwa ia belum membuat kosmologi teistik yang konsisten dan penuh. Namun ia mendukung sepenuhnya tentang sintesis ataupun harmoni antara filsafat termasuk sains dan agama yang dikembangkan oleh Ibnu Rushd. Untuk mewujudkan sintesis tersebut maka diperlukan 2 program. Program pertama adalah pengembangan pemikiran teologi baru yang sesuai dengan sains modern, sekalipun teologi tersebut tidak sejalan dengan pemahaman keagamaan yang literal. Program kedua adalah pengembangan kosmologi yang memiliki nilai materialistik yang kecil dengan cara memberikan makna spiritual tentang eksistensi alam semesta. Untuk dapat memahami persoalan relasi sains dan Islam agar dapat mengkonstruksi pandangan yang rasional dan bermutu, maka seseorang harus pertama sekali harus paham terhadap prinsip utama ajaran Islam, yaitu masalah ketuhanan. Prinsip utama ajaran Islam berupa masalah ketuhanan tidak akan dapat dipahami dengan tanpa mendalami Al-Quran. Semua prinsip-prinsip utama ajaran Islam tersebut telah mewarnai beragam diskursus filosofis dan revolusi konseptual kepada sains modern. Tuhan dengan segala sifat yang melekat padanya seperti Maha Pencipta, kekal, dan sebagainya merupakan prinsip dasar dalam Islam.
umat Islam selalu memulai dan menyadarkan segala aktivitas dan hidup pada Tuhan. Gusum cenderung menggunakan kata Tuhan yang sudah pasti maksudnya dan tujuannya adalah Allah, meski terjadi perbedaan pendapat tentang perlunya menyebut Allah untuk membedakan antara Tuhan umat Islam dengan Tuhan umat Kristiani.